Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi data mining. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode-metode yang sering digunakan dalam data mining. Nah, peran utama data mining itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah estimasi, yang kedua adalah prediksi, yang ketiga adalah klasifikasi, yang keempat adalah clustering, yang kelima adalah asosiasi. Mari kita bahas satu persatu. Nah, estimasi di sini terdapat tabel untuk data tentang waktu pengiriman pizza. Jadi di sini ada customer, itu diberikan nomor 1 sampai dengan 1000 di sini. Kemudian jumlah pesanan ini, misalkan customer 1 jumlah pesanannya adalah 3. Ini disimbolkan dengan P. Kemudian jumlah traffic light itu, misalkan customer 1 itu ketika diantarkan ke rumahnya atau ke tempatnya berada, dia melewati 3 traffic light, disimbolkan dengan TL. Kemudian jarak ini, customer 1 berarti dia berjarak 3 kilo, itu disimbolkan dengan J. Kemudian waktu tempuh itu, misalkan customer 1 itu waktu tempuhnya adalah sekitar 16 menit, disimbolkan dengan T. Nah, waktu tempuh ini disebut sebagai label. Artinya apa? Waktu tempuh ini yang ingin kita cari itu. Jadi, jika kita mengetahui data antara pengiriman pizza 1 sampai dengan 1000, dimulai dengan jumlah pesanannya, jumlah traffic light yang dilewati, kemudian jaraknya, kita ingin mengestimasi berapa waktu tempuhnya. Tuh. Kita buat model. Jadi ketika nanti ada pelanggan baru, misalkan ke 1001 itu, kemudian dia juga diketahui jumlah pesanannya, kemudian jumlah traffic light yang dilewati, kemudian jarak tempuhnya, kita bisa memperkirakan waktu tempuhnya dengan menggunakan model estimasi yang sudah dihasilkan dari 1000 data sebelumnya itu ya. Jadi fungsinya adalah kita ingin mencari sebuah model, atau hasilnya nanti adalah sebuah model yang nantinya bisa digunakan untuk mengestimasi jika ada customer baru yang diketahui jumlah pesanannya, jumlah traffic light-nya, jumlah jaraknya, dan kita akan bisa mengetahui estimasi waktu tempuhnya. Nah, kalau misalkan ini diolah, salah satu metode estimasi adalah menggunakan regresi linear. Nah, nanti kita dapatkan pengetahuan bahwa waktu tempuh itu, atau T itu adalah modelnya adalah 0,48P ditambah 0,23 TL ditambah 0,5J. Ini pengetahuannya. Jadi, semisal ada customer tadi yang 101 tadi, misalkan dia jumlah pesanannya 5, jumlah traffic light-nya itu adalah 3, jaraknya misalkan adalah 2, nanti bisa dimasukkan ke sini gitu. Jadi 5 ini adalah P-nya adalah 5, jadi 0,48 dikalikan dengan 5 ditambah dengan ini TL-nya 3 tadi, jumlah traffic light 3, berarti 0,23 dikalikan dengan 3 ditambah dengan jaraknya tadi adalah 2, ini 2 kilo, berarti 0,5 dikalikan dengan 2. Nanti di sini akan ketemu dengan waktu estimasi atau waktu tempuhnya. Nah, itulah model estimasi, salah satunya menggunakan regresi linear. Nah, oke. Untuk output model itu tadi misalkan bisa berupa formula atau rumus atau fungsi regresi seperti tadi. Waktu tempuh itu adalah 0,48 ditambah 0,6 jarak ditambah 0,34 lampu ditambah 0,2 pesanan. Itu misalkan ini salah satu polanya adalah formula, outputnya adalah formula atau model ini.
Kemudian bisa lagi outputnya adalah decision tree atau pohon keputusan seperti ini. Ini misalkan untuk pengukuran membuat keputusan apakah kita berolahraga atau tidak berdasarkan kondisi cuaca, kecepatan angin dan kelembapan. Nih, misalkan seperti ini, kita berolahraga atau tidak itu. Nah, kemudian bisa juga korelasi dan asosiasi, atau juga rule atau aturan, atau juga cluster atau cluster itu. Ini adalah output dari estimasi. Selanjutnya model kedua adalah prediksi. Di sini ada prediksi, diketahui harga saham dari tanggal pembukaan, kemudian tertinggi, terendah, kemudian volume. Ini adalah data saham, bentuknya real time atau time series berdasarkan rentet waktu gitu. Lah, kita ingin memprediksi berapa sih nanti penutupannya ini. Ini sebagai label. Nah, dari data-data pembukaan, high adalah nilai tertinggi, nilai terendah, kemudian volume, itu kita ingin memprediksi nilai dengan penutupannya. Kita bisa menggunakan algoritma neural network. Selanjutnya nanti hasilnya adalah berupa pengetahuan. Ini menggunakan jaringan neural network. Kemudian hasilnya bisa nanti production plot seperti ini. Jadi kita bisa memprediksi nanti jika ada transaksi baru itu untuk hari berikutnya itu. Nah, selanjutnya klasifikasi. Ini disajikan data kelulusan mahasiswa. Ini ada NIM-nya 1001 sampai dengan 11.000 ini. Kemudian gendernya laki-laki perempuan, nilai UN, waktu masuk itu nilai UN-nya berapa, asal sekolahnya dari mana, kemudian IP semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, kemudian ini ada data dia itu lulus tepat waktu atau tidak itu. Ini data mahasiswa yang lalu, masa lalu, data-data kelulusan mahasiswa. Fungsinya apa? Kita ingin membuat klasifikasi. Selanjutnya jika ada mahasiswa baru, nanti kita bisa menentukan apakah dia itu lulus tepat waktu atau tidak jika diketahui nanti misalkan IP-nya sampai semester 4 seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan suatu pohon keputusan atau pohon pengetahuan seperti ini, status mahasiswa. Jadi kalau ini langsung diketahui kalau dia bekerja mahasiswa, jadi statusnya itu bekerja mahasiswa. Itu nanti kalau bekerja itu yang paling pengaruh adalah IPK semester 2. Kalau dia lebih besar dari 3,5, kemungkinan besar dia akan lulus tepat waktu. Tapi kalau dia lebih kecil daripada 36, ini 3,5 lebih 36, lah dia nanti kemungkinan besar akan terlambat. Selain itu, nanti ketika statusnya mahasiswa akan ditentukan oleh IP semester 5. Setelah itu bisa ditentukan IP semester 3 dan IP semester 4 dan seterusnya. Jadi kita bisa membuat suatu model pohon keputusan dari data tadi. Nah, ini contoh lain rekomendasi bermain golf. Itu tadi dari outlook, temperatur, ini kelembapan, kemudian angin, kemudian kita akan putuskan bermain atau tidak ini. Nah, seperti ini rekomendasi bermain golf jika dibuat pohon keputusannya. Nah, misalkan contoh kasusnya adalah seperti ini. Cuaca cerah, temperatur normal, kecepatan angin pelan, berolahraga, ya itu. Cuaca cerah, temperatur normal,
kecepatan angin pelan, berolahraga ya gitu. Nah, sampai data ke-6, cuaca cerah, temperatur normal, kecepatan angin pelan, berolahraga ya juga. Nah, nanti kita ingin mengetahui jika cuaca cerah, temperatur normal, kecepatan angin kencang, apakah orang itu akan berolahraga atau tidak. Dari data-data ini nanti kita bisa menentukan, nanti bisa membuat suatu model untuk menentukan jika cuaca cerah, temperatur normal, kecepatan angin kencang itu akan berolahraga atau tidak. Nah, selanjutnya adalah clustering. Clustering ini berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi itu kita ada labelnya tadi itu. Kalau clustering ini tidak ada label. Ini dataset bunga iris. Ya, kita ingin mengelompokkan data-data ini berdasarkan panjang sepal, panjang petal, lebar sepal, dan lebar petal. Kita akan kelompokkan itu menjadi jenis-jenis iris, iris virginica, iris versicolor gitu. Nah, misalkan kita kelompokkan menjadi 3 kelompok gitu, klaster 0, klaster 1, klaster 2. Itu maka nanti akan terlihat kelompok-kelompoknya berdasarkan dengan atribut-atribut tadi. Nah, kemudian aturan asosiasi. Aturan asosiasi ini lebih banyak digunakan di supermarket atau di toko dan lain sebagainya untuk menentukan pola belanja dari seorang customer. Itu aturan asosiasi. Nah, ini misalkan ini ada data transaksi. Data transaksi pertama itu dia membeli gula 1, membeli kopi 1, aqua tidak, popok tidak, spray tidak, sabun 1, sampo 1, kemeja tidak, celana tidak, boneka tidak. Itu. Nah, kemudian sampai data transaksi 12, dia gula tidak membeli, kopi tidak membeli, aqua tidak membeli, popok tidak membeli, spray membeli 1, sabun membeli, sampo membeli, kemeja, celana, boneka ini. Nah, kita ingin mencari polanya. Nah, ini polanya seperti ini, aturan asosiasi. Nah, misalkan ketemu nanti jika membeli aqua, maka membeli sabun. Itu confidence atau tingkat keyakinannya itu 0,8. Artinya apa? Artinya jika membeli sabun itu juga kemungkinan juga akan membeli aqua gitu. Nah, ini yang pasti itu jika membeli celana maka akan membeli sabun, confidence-nya 1. Maka yakin jika membeli celana pasti akan juga dibeli juga sabun. Nah, ini algoritma asosiasi rule adalah algoritma yang menemukan atribut yang muncul bersamaan tadi. Contohnya, misalkan pada hari Kamis malam 1000 pelanggan telah melakukan belanja di supermarket ABC, di mana 200 orang membeli sabun mandi. Dari 1000 orang itu 200 orang membeli sabun mandi. Dari 200 orang membeli sabun mandi, 50 orang membeli Fanta. Dari 200 orang itu ternyata 50 orang membeli juga Fanta. Itu. Jadi ada dari 1000 orang, 200 orang membeli sabun mandi. Dari 200 orang ada 50 orang membeli Fanta. Jadi yang membeli Fanta itu ada di transaksi ada 50 per 1000 gitu. Nah, jadi association rule-nya jika membeli sabun mandi maka akan membeli Fanta. Itu ada nilai supportnya itu adalah 200. Jadi di dalam database ada 200 transaksi yang membeli sabun itu. Berarti ada sekitar 20% atau nilai supportnya 20%. Kemudian confidence-nya itu membeli Fanta juga membeli sabun mandi, atau membeli sabun mandi juga membeli Fanta. Itu ada 50 per 200 atau sekitar 25%. Nah, algoritma association rule diantaranya ada a priori, FP-Grotz, juga GRI algorithm. Metode learning pada algoritma DM itu ada 3, supervised learning, semi unsupervised learning, dan yang terakhir ada unsupervised learning. Supervised
unsupervised. Supervised itu algoritma pembelajaran, dia itu berdasarkan adanya label di situ atau adanya guru, harus dituntun oleh seorang guru. Unsupervised, metode pembelajaran yang tidak perlu menggunakan label atau tidak perlu guru di dalamnya. Semi supervised, metode pembelajaran yang menggabungkan antara label dan tidak ada label. Pembelajaran supervised, pembelajaran dengan guru, datasetnya harus memiliki target atau label seperti yang saya jelaskan tadi. Sebagian besar algoritma data mining atau estimasi atau prediction, forecasting, klasifikasi itu merupakan algoritma supervised learning. Algoritma ini melakukan proses pembelajaran berdasarkan nilai dari variabel target yang terasosiasi dengan nilai dari variabel prediktor. Jadi ada targetnya itu yang tadi disebut sebagai label. Ini misal data untuk supervised learning, itu ada data mengenai bunga iris, ada spaleng, spalwit, petaleng, petalwit. Dia termasuk jenis iris apa, labelnya itu. Ini gurunya, maksudnya adalah guru itu labelnya ini. Iris sentosa, iris versicolor, atau iris virginica. Jadi di sini harus ada label. Kalau dihilangi, ini jadinya unsupervised. Tapi kalau ini ada labelnya, namanya adalah supervised learning. Nah, seperti yang saya katakan tadi, unsupervised learning itu algoritma pembelajaran tanpa adanya atribut label atau tanpa adanya guru. Tadi, nah kalau ini dihilangi, yang tadi jenis irisnya, maka disebut sebagai dia akan digolongkan atau bisa diolah dengan menggunakan algoritma unsupervised. Algoritma unsupervised itu yang paling utama adalah clustering. Jadi ini nanti bisa diolah menggunakan clustering. Semi supervised learning, metode data mining yang menggunakan data dengan label atau tidak sekaligus dalam proses pembelajarannya. Data yang memiliki kelas digunakan untuk membentuk model pengetahuan data tanpa label. Data tanpa label digunakan untuk membuat batasan antar kelas. Jadi kalau yang label itu digunakan untuk membuat model pengetahuan, data tanpa label digunakan untuk membuat batasan antar kelas. Algoritma data mining saya rangkumkan, ada estimasi, misalkan linear regresi, neural network, super vector machine, dan sebagainya. Prediksi atau forecasting untuk peramalan, itu ada linear regression, neural network, super vector machine, dan lain sebagainya. Klasifikasi atau klasifikasi ada naive Bayes, Gane-Rest network, C4.5, ID3, chart linear, discriminant analysis, logistic regression. Clustering itu ada K-means, K-medoid, SOM atau self-organizing math, fuzzy K-means, DB-scan, density based clustering application with noise, DB-scan, itu hierarchical clustering, dan lain sebagainya. Association atau asosiasi ada efek root, a priori, coefficient of correlation, chi-square, dan sebagainya. Output tadi ada formula, ada decision tree, ada tingkat korelasi, ada rule, ada seed cluster. Oke. Latihan nanti silahkan jenengan menyebutkan 5 peranan utama data mining, jelaskan perbedaan estimasi dan prediksi, jelaskan perbedaan prediksi dan klasifikasi, jelaskan perbedaan klasifikasi dan clustering, jelaskan perbedaan clustering dan asosiasi, jelaskan perbedaan estimasi dan klasifikasi, jelaskan perbedaan estimasi dan clustering, jelaskan perbedaan supervised dan unsupervised learning. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan. Oke, demikian penjelasan dari model-model data mining. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.